Season 270, Konspirasi Kepala Akademi. Pada saat ini, Lin Zan merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba berdiri dan melihat ke kejauhan. Mata Lin Zan dingin, seolah-olah dia bisa melihat melalui kehampaan yang tak berujung. Ketika tatapannya jatuh pada para pembudidaya 6 jalan, niat bertarungnya tiba-tiba meledak. Apa yang terjadi? Raja Abadi Linglong berdiri dan bertanya. Immortal King Linglong hanya pada tahap awal keberhasilan alam gua surga, jadi dia belum merasakan bahayanya. Lin Zan, yang sebagian besar telah pulih dari luka-lukanya, sudah merasakan kehadiran Raja Yuyun dan yang lainnya. Ada tamu yang datang. Lin Zan mengatakan kata demi kata. Sosoknya bergerak dan menghilang dari istana. Immortal King Linglong mengikuti di belakangnya. Dalam sekejap mata, keduanya telah tiba di luar kerajaan-kerajaan negara berperang. Lin Zan berdiri di udara, matanya seperti kilat. Melihat kekosongan di atas kepalanya, dia tiba-tiba berteriak, keluar. Lin Zan mengulurkan tangannya yang besar dan tiba-tiba meraih kehampaan. Gemuruh. Kekosongan itu langsung runtuh dan hancur. Lin Zan meraih lubang besar, dan 6 sosok muncul darinya dan turun melalui lubang hitam pekat. Keenam ini adalah 6 Raja Abadi yang baru saja meninggalkan Akademi Qiankun. Patriark Akademi, Penatua ke-8 Akademi, Raja Yuyun, Raja Jin, Raja Abadi Green Sun, dan Raja Abadi Burning Sun. Selain Penatua ke-8 Akademi, 5 lainnya adalah Raja Surgawi yang terkenal di alam surga. Mereka memerintah atas suatu wilayah dan menguasai suatu wilayah. Ketika Raja Abadi Linglong melihat ini, dia segera mengerti bahwa Su Zimo dan Akademi Qiankun telah putus. Selain itu, klon Su Zimo dihancurkan, dan Patriark Akademi tidak mendapatkan apa-apa. Itulah mengapa Master Sekte Akademi dan yang lainnya datang ke sini dengan cara yang mengancam. Namun, Raja Abadi Linglong tidak menyangka bahwa akan ada 6 Raja Abadi yang mengincar Su Zimo, dan mereka semua ingin melahapnya. Untungnya, Su Zimo telah menerobos ke alam satu sejati di kerajaan negara-negara berperang dan menggunakan tiruannya untuk kembali ke Akademi Qiankun. Jika dia menerobos di Akademi Qiankun, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Itu kamu. Raja Abadi Linglong segera mengenali Penatua ke-8 Akademi. Hari itu, ketika Su Zimo naik, Raja Surgawi yang menemani Raja Nethercloud adalah orang ini. Lin Zan menatap Patriark Akademi dan yang lainnya dengan ekspresi tidak ramah dan berkata dengan dingin, kalian semua adalah pembudidaya yang kuat. Untuk apa kamu di sini? Pada saat itu, Nethercloud King dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Cedera Lin Zan tampaknya tidak seserius rumor yang dibuat. Serangan tadi adalah buktinya. Luka saudara Lin tampaknya telah sembuh. Monark Jin tiba-tiba berkata dengan nada menyelidik. Lin Zan memelototinya dan berkata, Raja Jin, apakah kamu pantas memanggilku saudara? Aku masih belum menyelesaikan masalah denganmu karena membunuh saudaraku. Karena kamu datang ke wilayahku hari ini, jangan kembali. Huff. Wajah Raja Jin menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, Lin Zan, mari kita kesampingkan keluhan di antara kita. Kita di sini untuk masalah lain. Raja Nethercloud berkata dengan suara yang dalam, Panglima Perang, kami di sini bukan untuk bermusuhan denganmu. Kami di sini untuk menangkap murid pengkhianat dari Akademi Qiankun. Orang ini. Murid pengkhianat apa? Apa hubungannya denganku? Lin Zan mencibir dan menyela Raja Nethercloud sebelum dia bisa menyelesaikannya. Lin Zan, tentu saja, tahu mengapa kelompok orang ini datang, tetapi dia tidak bermaksud memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Dia berkata dengan dingin, Raja Nethercloud, hitung kamu juga. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu karena melukai Linglong hari itu. Ekspresi Raja Surgawi Linglong sungguh-sungguh. Pertempuran ini tidak akan mudah. Di antara 6 Raja Surgawi, Patriark Akademi, Raja Jin, dan Raja Surgawi Matahari Terbakar semuanya adalah Raja Surgawi Puncak yang telah menyempurnakan alam gua surga. Tetua ke-8 Akademi yang tersisa, Raja Surgawi Green Sun, dan Raja Nethercloud semuanya berada di alam gua surga yang fenomenal. Namun, luka Lin Zan belum sepenuhnya sembuh. Bahkan jika dia termasuk, kemungkinan menang melawan begitu banyak Raja Surgawi tidaklah tinggi. Bertarung. Menghadapi 6 Raja Surgawi, semangat juang Lin Zan melonjak dan auranya terus meningkat. Dia berteriak dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Sebuah tombak perunggu tiba-tiba muncul di telapak tangannya dan dia menebas 6 Raja Surgawi. Tombak itu menebas dengan aura mengerikan yang menyelimuti ke-6 Raja Surgawi. Lin Zan tidak bertarung dengan siapapun sejak dia terluka parah. Dia sudah terlalu lama menahan diri. Sekarang, meskipun luka-lukanya belum sepenuhnya sembuh, begitu dia menyerang, dia melampiaskan semua kemarahan yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun dan meletus dengan kekuatan yang mengejutkan. Patriark Akademi,
Raja Jin, dan Raja Nethercloud semuanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Patriark Akademi dan Tetua ke-8 Akademi segera mundur. Penatua Akademi ke-8 menyentuh tas penyimpanannya, dan ratusan harta Dharma Surga Gua tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Seluruh harta karun Dharma Akademi Qiankun berada di bawah kendali Penatua ke-8 Akademi. Penatua ke-8 Akademi tidak kekurangan senjata ilahi. Desir, desir, desir. Penatua ke-8 Akademi mengendalikan banyak harta karun Dharma dan mengepung Lin San. Monark Jin mengeluarkan harta karun Dharma Surga Gua Natal miliknya. Pedang panjang dua tangan dengan cahaya gelap menghalangi tombak perunggu Lin San. The Burning Sun Immortal King tidak mundur. Matanya seperti obor saat pedang besar yang terbakar dengan api yang mengamuk muncul di depannya. Itu merah seolah-olah telah dibakar oleh api dan mengalir dengan lava mendidih. Dentang, dentang. Pedang panjang dan pedang besar bertabrakan dengan tombak perunggu, menghasilkan suara benturan logam yang menusuk telinga. Percikan terbang ke segala arah. Tabrakan puncak Raja Surgawi langsung merobek kekosongan di sekitarnya dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kekuatan besar membentuk gelombang udara menakutkan yang menyebar dengan cepat ke segala arah. Immortal King Linglong juga bergabung dalam pertempuran dan menghadapi Patriark Akademi. Dia menggunakan 9 langkah halus istana untuk menghentikan Patriark Akademi sebanyak mungkin. Di antara 6 Raja Surgawi, yang paling misterius dan tak terduga adalah Patriark Akademi. Jika mereka bisa menghentikan Patriark Akademi, itu akan setara dengan menghilangkan tekanan besar pada Lin San. Ledakan, ledakan, ledakan. Di istana kerajaan pertempuran, aura kuat tiba-tiba meledak. Di istana, 7 Raja Surgawi dari kerajaan pertempuran muncul dan naik ke langit, bergegas menuju tempat ini. Raja Jin berkata dengan dingin, Raja Perang, jika kamu menggunakan kekuatan kerajaan pertempuran, jangan salahkan kami karena mengumpulkan bawahan kami dan meluncurkan serangan skala besar, memulai perang. Kalian hanya menonton dari samping. Lin San tidak membiarkan Raja Surgawi lainnya dari kerajaan pertempuran melangkah maju. Faktanya, karena Lin San terluka parah, Raja Surgawi dari kerajaan pertempuran hampir pergi. 7 Raja Surgawi yang tersisa semuanya berada di alam gua surga, dan 5 dari mereka berasal dari alam bawah. Lin San telah membantu mereka dan menyelamatkan hidup mereka, jadi Raja Surgawi ini tidak meninggalkan Lin San dan pergi. Bahkan jika Lin San tidak menghentikan mereka, Raja Surgawi ini tidak akan dapat memainkan peran apapun dalam pertempuran ini. Kesenjangan antara alam gua surga dan alam gua surga sangat besar. Kesenjangan antara alam gua surga dan alam gua surga sempurna seperti langit dan bumi. Jika 7 Raja Surgawi bergabung dalam pertempuran, hanya akan ada 7 mayat lagi, dan itu juga akan memberi Raja Jin dan Raja Nethercloud alasan untuk memulai perang melawan kerajaan pertempuran. Bab 2692. Bintang yang layu. Bintang kuno ini sunyi dan sunyi tanpa tanda-tanda kehidupan. Itu sangat jauh dari alam surga dan telah melampaui batas alam surga. Su Zimo berdiri di Witteret Star dan melihat ke arah alam surga. Dia hanya bisa melihat bayangan buram. Dia merasakan kehancuran tubuh primordial pada contoh pertama. Untuk mengetahui dalangnya, Su Zimo bahkan meninggalkan buku Jade Clear Jade. Meskipun kerugiannya tidak kecil, ia berhasil melestarikan tubuh sejati King Lian. Dia berhasil menemukan peluang untuk bertahan hidup dalam permainan yang seharusnya menjadi jalan buntu dan melarikan diri. Ada total 6 Raja Surgawi, dan mereka semua adalah eksistensi yang kuat. Jika dia tidak memperoleh terjemahan kitab suci Jimat Yin yang dari Raja Surgawi Linglong, dia tidak akan bisa melarikan diri dengan bantuan buku Giok Jernih Giok. Bahkan Lin San dan Raja Surgawi Linglong tidak akan bisa melindunginya. Memikirkan hal ini, Su Zimo merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya. Faktanya, seluruh proses adalah permainan antara Raja Surgawi Linglong dan dia, dan Patriark Akademi dan Raja Surgawi lainnya. Dia bisa memenangkan permainan ini karena Raja Surgawi Linglong. Meskipun dia untuk sementara menyingkirkan krisis, Su Zimo masih memiliki beberapa keraguan di hatinya. Seluruh masalah tampaknya diselimuti lapisan kabut di beberapa detail. Berbicara secara logis, semakin sedikit orang yang mengetahui rahasia tubuh sejati King Lian, semakin baik. Ketika dia naik, mengapa Patriark Akademi mengirim Penatua ke-8 Akademi untuk mengikuti Raja Awan Hantu? Mungkinkah Patriark Akademi memiliki kepercayaan mutlak pada Penatua ke-8? Jika Burning Sun Celestial King dan Green Sun Celestial King melihat melalui tubuh sejati King Lian-nya, itu adalah kelemahannya sendiri. Namun, ketika Raja Jin mengetahuinya, Patriark Akademi yang memberitahunya. Raja Jin datang untuk menanyainya, dan dengan kebijaksanaan Patriark Akademi, dia hanya memberitahunya tentang hal itu. Orang lain untuk membagi tubuh sejati King Lian.
Juga, setelah dia membunuh Komandan Pangeran Yuanzuo dan membakar kota Guntur Absolut, mengapa Patriark Akademi mengambil inisiatif untuk memanggilnya dan mengungkapkan tubuh sejati King Lian? Tindakan ini pasti akan memperingatkan musuh. Penguasa Akademi seharusnya tahu bahwa dia berkenalan dengan Raja Abadi Linglong, tetapi dia tidak pernah menghentikannya untuk bertemu dengannya. Mungkinkah penguasa Akademi tidak pernah berpikir bahwa dia akan bergabung dengan Raja Abadi Linglong? Atau, hati Suzimo bergetar saat dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan yang menakutkan. Matanya berkedip dan wajahnya menjadi gelap. Setelah beberapa saat, Suzimo tiba-tiba mengeluarkan peta dunia alam atas dari tas penyimpanannya dan bersiap untuk pergi. Kemana kamu pergi? Tepat pada saat ini, suara yang familiar terdengar dari dekat. Suzimo tidak perlu berbalik untuk mengetahui siapa itu. Kekosongan terbelah, dan sesosok berjalan keluar dengan tenang dan percaya diri. Pendatang baru itu memiliki tatapan yang dalam dan dahi yang lebar. Ada senyum tipis di wajahnya saat dia menatap Suzimo dengan tenang. Patriark Akademi. Apakah kamu melakukan sesuatu padaku? Suzimo perlahan berbalik dan menatap Patriark Akademi yang tidak jauh. Dia menyipitkan matanya dan bertanya. Dia memiliki beberapa pemahaman tentang kitab suci jimat Yin Yang. Biasanya, dia seharusnya bisa melindungi dirinya dari rahasia surgawi, dan Patriark Akademi tidak akan bisa memprediksi lokasinya. Selain itu, Linglong Immortal telah membantunya menghapus semua jejak. Hanya ada satu kemungkinan bagi Patriark Akademi untuk dapat menemukan tempat ini dengan sangat akurat pada saat pertama. Pasti Patriark Akademi telah melakukan sesuatu pada tubuhnya. Patriark Akademi tersenyum dan berkata, kamu adalah orang yang cerdas untuk dapat mengetahuinya dengan sangat cepat. Suzimo melepaskan kesadaran rohnya dan memeriksa tubuhnya dengan hati-hati. Namun, dia tidak dapat menemukan jejaknya. Langkah yang bagus. Suzimo menatap Patriark Akademi dan berkata dengan dingin. Tiba-tiba, Suzimo merasakan sakit yang tajam di roh primordialnya, dan kesadarannya menjadi sedikit linglung. Dia mengerang dan ekspresinya sedikit berubah. Haha. Patriark Akademi terkekeh dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia berkata, muridku yang baik, kamu seharusnya tidak mencoba membunuhku. Ini adalah kejahatan besar. Suzimo menarik napas dalam-dalam dan melihat ke dalam dirinya lagi. Dia melihat bahwa dalam kesadarannya, ada banyak benang hijau terjalin di sekitar roh primordial King Liannya. Meskipun Lotus Platform of Fate memuntahkan ribuan sinar cahaya, itu masih tidak bisa menghilangkan benang hijau ini. Dia terlalu akrab dengan kekuatan ini. Menyumpahi. Ekspresi Suzimo sangat mengerikan. Roh primordialnya telah dikutuk, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Bahkan King Lian penciptaan kelas 12 tidak dapat menghilangkan kekuatan kutukan ini. Itu pasti kutukan terbaik. Kamu benar-benar tahu kutukan kelas atas seperti itu. Suzimo menatap Patriark Akademi dan bertanya dengan dingin, apakah Anda anggota suku penyihir? Suzimo meminta Patriark Akademi untuk mengulur waktu sambil diam-diam menggunakan teknik Tao. Dalam kesadarannya, roh primordial King Lian terus melantunkan Prajna Sutra, mencoba menggunakan kekuatan kitab terlarang ini untuk menyingkirkan kutukan. Di hadapan pertanyaan Suzimo, Patriark Akademi tersenyum dan tidak menjawab. Hanya ada sedikit rasa jijik di antara alisnya. Jangan buang energimu. Patriark Akademi tampaknya telah melihat niat Suzimo. Dia berkata dengan acuh tak acuh, belum lagi kamu, bahkan Raja dan Kaisar Abadi tidak dapat menyingkirkan kutukan pembunuh guru. Kutukan pembunuh guru. Suzimo terkejut. Kekuatan Tao yang terkandung dalam kutukan pembunuh guru tidak dapat dilawan. Begitu dia ingin membunuh tuannya, kutukan pembunuh tuan akan terbangun. Tidak mudah untuk menanam kutukan pembunuh guru. Premis yang paling penting adalah bahwa kedua pihak harus menjadi tuan dan murid. Patriark Akademi berkata dengan acuh tak acuh, kamu sendiri yang memilih jalan ini. Aku menanamkan kutukan pembunuh guru di dalam dirimu. Jika kamu bersedia mematuhiku, kutukan itu tidak akan dipicu. Sayang sekali kamu tidak mematuhi atasanmu dan ingin membunuh tuanmu. Suzimo berkata dengan dingin, kamu ingin membunuhku. Kami bukan lagi tuan dan murid. Patriark Akademi tersenyum tipis dan berkata, seorang guru selama sehari, seorang ayah seumur hidup. Ini adalah belenggu Tao dari kutukan pembunuh guru. Kamu tidak dapat menyingkirkannya. Melihat Patriark Akademi yang percaya diri dan tenang, hati Suzimo penuh dengan niat membunuh. Tapi semakin kuat niat membunuhnya, semakin kuat kekuatan kutukan pembunuh guru. Pada roh primordial King Lian, ada semakin banyak benang hijau, dan mereka terus terjerat. Suzimo merasakan ledakan rasa sakit di benaknya, dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Kapan kamu menanam kutukan itu? Suzimo menahan rasa sakit dan bertanya, menggertakkan giginya. Kamu tidak mengharapkannya? Patriark Akademi bertanya.
Su Zimo dengan hati-hati mengingat seluruh proses dari saat dia memasuki Akademi Qiankun hingga saat ini. Dia belum pernah bertemu Patriark Akademi berkali-kali, dan satu-satunya saat mereka bertemu sendirian adalah di Istana Qiankun. Namun, pada saat itu, Su Zimo sudah siap, dan Patriark Akademi seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Tiba-tiba, Su Zimo memikirkan adegan ketika dia memadatkan langkah ke-10 dari tangga hati Tao dan diterima sebagai murid dalam nama oleh Patriark Akademi. Pada saat itu, semua tetua dan banyak murid akademi hadir, dan Patriark Akademi tidak dapat melakukannya di depan semua orang. Namun, Patriark Akademi memberinya hadiah untuk mengakui tuannya. Liontin giok teleportasi itu. Su Zimo berkata perlahan. Bab 2693. Betul sekali. Patriark Akademi mengangguk sedikit. Ekspresi kepuasan melintas di matanya saat dia berkata, jika kamu tidak memiliki garis keturunan King Lian, kamu memang cocok untuk mewarisi warisanku. Kutukan pembunuh tuan ditanam di token giok teleportasi itu. Selama perjamuan persik abadi di domain surgawi awan giok, Su Zimo menggunakan token giok teleportasi untuk melarikan diri bersama Momo dan kembali ke Akademi Qiankun. Ketika token giok teleportasi hancur, kekuatan kutukan pembunuh tuan juga bertindak pada Su Zimo pada saat yang sama. Patriark Akademi telah menghitung segalanya. Token giok teleportasi adalah cara terakhir yang menyelamatkan jiwa. Ketika Su Zimo menghancurkan token giok teleportasi, dia pasti akan menghadapi krisis hidup dan mati yang besar. Pada saat seperti itu, Su Zimo pasti tidak akan memperhatikan token giok teleportasi. Itulah mengapa kutukan pembunuh tuan bisa bersembunyi dari indera Su Zimo dan diam-diam menanamkan padanya. Jadi, dengan kutukan ini, kamu bisa merasakan lokasiku? Tanya Su Zimo. Tentu saja. Patriark Akademi berkata, kamu berada di bawah pengawasanku setiap saat, kecuali ketika kamu pergi ke neraka besar Avici. Namun, saya tahu bahwa Anda memiliki kuali penekan penjara. Bahkan jika Anda berada di neraka besar Avici, Anda tidak akan berada dalam bahaya apapun. Jadi, kamu sudah tahu bahwa orang yang kembali ke Akademi Qiankun bukanlah tubuh asli King Lianku. Su Zimo bertanya lagi. Saat menyebutkan hal ini, Patriark Akademi tersenyum dengan sedikit jijik. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut pendapat saya, trik Anda dan Ling Long terlalu lemah. Pada saat ini, Su Zimo secara bertahap menjadi tenang. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, klon saya hancur, dan Raja Yunyu dan yang lainnya melihatnya. Anda datang untuk mengejar saya. Apakah Anda tidak takut belalang itu menguntit jangkrik, tidak menyadari Oriole di belakang? Mereka ingin menjadi Oriole. Mereka masih belum cukup kuat. Patriark Akademi tersenyum dan berkata, pada saat ini, mereka bersama-sama menyerang kerajaan perang dan bertarung dengan Lin San dan Raja Abadi Linglong. Mereka tidak punya waktu luang. Ekspresi Su Zimo berubah. Dia memilih untuk meninggalkan negara perang karena dia tidak ingin melibatkan Kaisar Manusia dan Raja Abadi Linglong. Siapa yang mengira bahwa mereka berdua masih akan terseret ke dalam ini? Patriark Akademi tampaknya telah melihat melalui kekhawatiran Su Zimo. Dia melambaikan tangannya sedikit dan berkata, jangan khawatir. Cedera Lin San tiba-tiba pulih lebih dari setengahnya. Raja Yunyu dan yang lainnya tidak akan bisa menekan Lin San untuk sementara waktu. Su Zimo sedikit tenang, tetapi dia masih tidak bisa menerimanya. Yunyu Wang dan orang-orang ini berada di bawah belas kasihanmu, menyerang kerajaan negara-negara yang berperang tanpa keraguan. Tentu saja. Patriark Akademi tersenyum, karena aku bersama mereka di periode negara-negara berperang. Su Zimo tercengang. Kata-kata Patriark Akademi sepertinya mengungkapkan pesan besar. Dia tidak bereaksi untuk sesaat. Patriark Akademi memandang Su Zimo, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, kamu, Raja Abadi Linglong, dan Yunyu Wang, kalian semua sedang bermain-main denganku. Tapi di mataku, kamu tidak memenuhi syarat di semua. Karena, dari awal hingga akhir, seluruh permainan diatur oleh saya. Kalian semua hanyalah bidak catur saya. Sebagai bidak catur, Anda harus memiliki kesadaran menjadi bidak catur. Bagaimana bidak catur bisa bersaing dengan orang yang mengatur permainan? Nada suara Patriark Akademi mengungkapkan kepercayaan diri yang besar. Ini adalah perasaan mengendalikan seluruh situasi, perasaan menjadi tinggi dan perkasa. Patriark Akademi memiliki kemampuan ini, dan dia sangat menikmati perasaan ini. Dia tinggi dan perkasa, melihat bidak catur dalam permainan yang dia atur. Di bawah kendalinya, setiap bidak catur bergerak dengan gerak kaki yang sangat indah. Dia hanya tersenyum penuh pengertian. Mari kita mulai dari awal. Patriark Akademi tersenyum tipis dan berkata, Yunyu Wang datang kepadaku dan memintaku untuk menyimpulkan waktu dan lokasi kenaikanmu. Kemudian, Yunyu Wang mencoba membunuhmu, dan Raja Abadi Linglong muncul.
Kamu sudah bertemu Raja Abadi Linglong, jadi kamu harus tahu bahwa dia menerima surat. Su Zimo mengangguk dan berkata, surat itu seharusnya ditulis olehmu. Betul sekali. Patriark Akademi berkata, penciptaan King Lian adalah masalah yang sangat penting. Ini melibatkan teks rahasia kuno seperti kitab suci pesona Yin Yang. Tidak banyak orang di alam atas yang mengetahui potensi penciptaan King Lian. Raja Abadi Linglong dan aku adalah dua dari mereka. Tentu saja, aku tidak akan membiarkan Yun Yuwang memurnikanmu menjadi pil ketika kamu baru saja mencapai kelas 9. Itu akan menyia-nyiakan pemberian Tuhan. Selain itu, saya tidak ingin berbagi kreasi King Lian dengan orang lain. Su Zimo mengerti di dalam hatinya. Itulah sebabnya Patriark Akademi mengirim surat rahasia kepada Raja Abadi Linglong, memintanya untuk melakukannya. Patriark Akademi berkata, kamu seharusnya memiliki pertanyaan di hatimu. Mengapa orang yang pergi untuk membunuhmu bersama Yun Yuwang adalah penatua ke-8 dari Akademi? Su Zimo terdiam. Hal ini memang salah satu pertanyaannya. Karena Patriark Akademi tidak ingin berbagi kreasi King Lian dengan orang lain, mengapa dia mengirim penatua ke-8 Akademi dan Yun Yuwang? Kecuali penatua ke-8 Akademi dan Patriark Akademi. Su Zimo tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Ada penjelasan untuk banyak pertanyaan yang berlama-lama di hatinya. Penatua ke-8 Akademi adalah kembaranmu. Su Zimo berseru. Kamu memang sangat pintar. Patriark Akademi memuji lagi dan menambahkan, tepatnya, penatua ke-8 Akademi yang sebenarnya telah meninggal. Penatua ke-8 Akademi saat ini adalah kembaranku. Su Zimo memikirkan masalah lain dan berkata, pada saat itu, buklet Jade Pure Jade belum lahir. Buklet Jade of Supreme Purity ada di tangan Qin Che, putra mahkota. Adapun siapa yang mendapatkan buklet Jade of Kemurnian tertinggi, itu selalu menjadi rahasia. Sekarang sepertinya buku giok kemurnian tertinggi ada di tanganmu. Patriark Akademi tampak setuju dan memberi isyarat agar Su Zimo melanjutkan. Su Zimo berkata, kamu telah mewarisi gudang seni Kimen Dunjia. Dengan bantuan buku giok kemurnian tertinggi, kamu secara alami dapat menipu semua orang. Penatua ke-8 Akademi bertanggung jawab atas senjata ilahi dan harta karun Dharma Akademi. Doppelganger yang diringkas oleh buku giok kemurnian tertinggi adalah tubuh harta karun Numinous dan paling cocok untuk menggantikannya. Sangat bagus. Mendengar ini, Patriark Akademi bertepuk tangan dan tertawa, memuji. Dengan cara ini, masalah lain langsung jelas. Pada saat itu, selama pemilihan Sekte Abadi, peri lukisan Moking dipercayakan oleh Penatua ke-8 Akademi untuk tiba tepat waktu. Dia masih sedikit bingung tentang peran apa yang dimainkan oleh Penatua ke-8 Akademi dalam hal ini. Sekarang tampaknya dari awal hingga akhir, hanya Patriark Akademi di belakang layar. Dia menggunakan doppelganger dari Elder ke-8 Akademi untuk menyembunyikan dirinya dengan sempurna. Tiba-tiba, Su Zimo memikirkan masalah lain dan menatap Patriark Akademi tidak jauh, bertanya perlahan, selama konvensi 9 surga, Qin Che dibunuh oleh Araki Takeshi dari wilayah iblis. Buku giok kemurnian tertingginya jatuh ke tangan dari Raja Abadi Changye. Dan ketika Raja Abadi Changye merobek kekosongan dan ingin melarikan diri, dia tiba-tiba dibunuh. Buku giok kemurnian tertinggi juga tidak diketahui. Jika aku tidak salah, orang yang membunuh Raja Abadi Changye adalah kamu. Buku giok kemurnian tertinggi seharusnya ada di tanganmu sekarang. Betul sekali. Patriark Akademi memiliki ekspresi tenang dan tidak berniat menyembunyikan apapun. Semuanya berada di bawah kendalinya. Segera, Su Zimo juga akan menjadi orang mati. Bab 2694. Patriark Perguruan Tinggi tersenyum. Awalnya, saya tidak memiliki kesempatan bagus untuk merebut buklet giok murni tertinggi. Namun, kemunculan Araki Takeshi dari wilayah iblis dan kebangkitan pohon ilahi kayu pembangun secara tiba-tiba memberiku kesempatan. Su Zimo mengingat kembali situasi pertemuan 9 awan. Itu benar-benar berantakan. Hampir semua pembudidaya dan Raja Abadi dari domain abadi 9 awan dan tanah murni kebahagiaan difokuskan pada tubuh utama Wu Dao dan pohon ilahi kayu pembangun. Itulah mengapa Colege Patriark memiliki kesempatan. Skema Colege Patriark memang menakutkan. Sekarang, buklet 3 giok murni ada di tangannya. Lebih penting lagi, Colege Patriark menyembunyikan dirinya hampir sempurna dan tidak mengekspos dirinya sehingga dia tidak akan menjadi sasaran. Jika ada yang tahu bahwa buku 3 giok murni ada di tangan Patriark Perguruan Tinggi, bahkan Kaisar pun akan tergoda. Raja Yuyun dan yang lainnya hanya tahu bahwa Patriark Perguruan Tinggi telah memperoleh buku giok murni giok. Setiap langkah dari rencana Colege Patriark sangat hati-hati dan sempurna. Meskipun Master Sekte Perguruan Tinggi tidak mengatakannya secara eksplisit, Su Zimo menduga bahwa Master Sekte Perguruan Tinggi kemungkinan besar waspada terhadap Dai Yue dengan menyembunyikan dirinya dan menggunakan Penatua ke-8 Perguruan Tinggi untuk mengatur segalanya.
Colege Patriark pasti tahu bahwa Dai Yue telah menghancurkan tiruan Raja Yu Yun di daratan Tianhuang. Colege Patriark berhati-hati karena dia khawatir Dai Yue akan membalas dendam padanya. Sekarang setelah Colege Patriark akhirnya muncul, itu berarti dia yakin bahwa dia mengendalikan seluruh situasi dan telah menghilangkan semua variabel. Master of the Academy telah membuat skema besar seperti itu. Apa yang dia kejar bukan hanya buku 3 giok murni. Su Zimo tahu bahwa dia tidak lagi memiliki kesempatan mengingat situasi saat ini. Itu bukan hanya karena perbedaan besar dalam kekuatan di antara mereka berdua. Itu juga karena dia merasa tidak berdaya di depan Colege Patriark. Segala sesuatu tentang dia tidak bisa lepas dari perhitungan Master of the Academy. Selanjutnya, roh esensinya terjerat oleh kutukan pembunuh pergeseran. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk melarikan diri, Colege Patriark akan dapat merasakan lokasinya kemanapun dia pergi. Dia tidak bisa mematahkan kutukan pembunuh pergeseran sama sekali. Ini adalah jalan buntu. Mungkin akan ada variabel lain dalam prosesnya, tetapi sulit untuk mengubah akhir ceritanya. Karena itu, Patriark Akademi mengungkapkan warna aslinya dan bahkan bersedia mengungkapkan semua rencananya. Sebenarnya, pemilihan Sekte Abadi telah direncanakan selama bertahun-tahun. Patriark Akademi berkata, saya mengatur agar Yang Ruoxu memimpin pemilihan Sekte Surgawi hanya untuk menunggu Anda. Su Zimo berkata, kamu tahu karakter kakak senior Yang. Kamu tahu bahwa dia tidak akan mudah menyerah dalam menghadapi tekanan yang kuat. Oleh karena itu, meskipun serangkaian peristiwa tak terduga terjadi dalam pemilihan Sekte Abadi, semuanya sesuai dengan harapan Anda. Tidak buruk. Patriark Akademi mengangguk dan berkata, semua pengaturan ini untuk menghilangkan kewaspadaanmu dan membuatmu berpikir bahwa memasuki Akademi hanyalah sebuah kebetulan. Su Zimo terdiam saat rasa dingin naik di hatinya. Patriark Akademi tidak hanya dapat menghitung misteri surga, tetapi dia juga memiliki pemahaman yang sangat akurat tentang hati manusia. Untuk mengontrol semua variabel pemilihan Sekte Immortal, dia tidak hanya harus mengenal Yang Ruoxu seperti punggung tangannya, tetapi dia juga harus memahami Lord Yuanzuo, Zider Immortal Meng Yao, Painting Immortal Mo Qing, dan bahkan Dewa Surgawi lainnya yang bertanggung jawab atas pemilihan. Reaksi semua orang, intinya semua orang, kekuatan semua orang, pilihan semua orang, Patriark Akademi mengenal mereka semua. Kontrolnya terhadap hati manusia telah mencapai tingkat yang menakutkan. Su Zimo memikirkan hal lain dan mengerutkan kening. Karena kamu ingin menghilangkan kewaspadaanku, mengapa kamu memanggilku nanti dan menunjukkan masalah tubuh asli King Lian? Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, ini tampak berlebihan dan bahkan dicurigai memperingatkan musuh. Haha. Kepala sekolah akademi menertawakan penyebutan ini dan berkata, apakah kamu tidak memikirkannya? Pada saat itu, saya memperingatkan Anda dan mengingatkan Anda untuk bersiap-siap melarikan diri. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Patriark Akademi melanjutkan, tentu saja, saya tidak bermaksud untuk membuat Anda khawatir ketika Anda bergabung dengan Akademi. Namun, Anda terlalu luar biasa dan memenangkan tempat pertama di peringkat bumi dan surga. Saya tidak dapat menekan Anda bahkan jika saya ingin. Pada langkah ke-10 tangga hati Dao, bahkan jika saya memblokir berita itu masih akan ditemukan oleh beberapa orang. Secara alami, mereka akan memperhatikan Anda. Setelah itu, Nether Cloud King, Burning Sun Immortal King, dan Green Sun Immortal King menemukan garis keturunan King Lian Anda satu demi satu. Secara alami, mereka menginginkan bagian dari rampasan. Ketika Raja Jin datang mencari saya mengambil keuntungan situasi dan tidak menyembunyikan masalah ini. Karena mereka ingin memasuki permainan, aku membiarkan mereka. Namun, mereka masih jauh dari bisa memanfaatkanku. Su Zimo akhirnya memahami rencana Patriark Akademi. Dari awal hingga akhir, Patriark Akademi tidak berniat untuk berbagi tubuh asli King Lian-nya dengan orang lain. Namun, karena tubuh asli King Lian terungkap, Patriark Akademi mengubah rencananya. Dia membiarkan Nether Cloud King dan yang lainnya jatuh ke dalam permainan dan kemudian mengungkapkan tubuh asli King Lian Su Zimo. Patriark Akademi tidak pernah menghentikannya untuk berpartisipasi dalam turnamen benua 9 awan, juga tidak menghentikannya untuk bertemu Raja Abadi Linglong. Itu karena semua ini adalah niat Patriark Akademi. Patriark Akademi ingin Su Zimo bergabung dengan Immortal King Linglong dan menggunakan Jade Clear Jade Booklet untuk melarikan diri dari pengawasan Nether Cloud King dan yang lainnya. Patriark Akademi dapat menemukannya kapan saja dengan bimbingan kutukan pembunuh guru. Namun, Nether Cloud King dan yang lainnya tidak bisa mendapatkan setetes darah King Lian. Adegan di Istana Semesta berada dalam harapan Master of the Academy. Patriark Akademi telah bertindak dengannya selama ini. Kemudian,
Patriark Akademi menggunakan avatarnya untuk memimpin masalah kekerajaan negara-negara berperang dengan Nether Cloud King dan yang lainnya, menahan Lin San dan Immortal King Linglong. Adapun tubuh aslinya, dia mencari Suzimo yang layu. Rencana ini tidak hanya melibatkan Nether Cloud King dan 3 Immortal King lainnya, tetapi juga melibatkan Lin San dan Immortal King Linglong. Suzimo tiba-tiba memikirkan tebakan yang lebih mengerikan lagi. Master Akademi telah merencanakan permainan catur seperti itu, yang berarti bahwa dia tidak hanya mengejar buku giok 3 yang murni dan tubuh nyata teratai hijau miliknya. Haha. Mata Patriark Akademi itu dalam dan bersinar terang. Dia sepertinya telah melihat melalui pikiran Suzimo. Dia terkekeh dan bertanya dengan santai, menilai dari ekspresimu, kamu sudah menebaknya. Anda. Suzimo mengepalkan tinjunya, ekspresinya dingin. Betul sekali. Patriark Akademi sedikit mengangguk dan berkata, karena Raja Abadi Linglong terlibat, aku tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Memang. Hati Suzimo tenggelam. Patriark Akademi masih ingin mendapatkan warisan lain dari buku terlarang Kitab Suci Suchang, Pelajaran Ilahi Liu Ren. Jika Patriark Akademi memperoleh Kitab Suci Yin Yang Fu dan Pelajaran Ilahi Liu Ren, itu akan setara dengan mengendalikan Suchang yang lengkap. Suzimo menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Raja Perang dan Raja Abadi Linglong berada di kerajaan negara-negara berperang, dan Raja Perang sebagian besar telah pulih dari luka-lukanya. Tidak akan mudah bagimu untuk dapatkan pelajaran ilahi Liu Ren. Belum tentu. Patriark Akademi memandang Suzimo dan berkata dengan senyum tipis, kamu adalah umpannya. Suzimo ditutup. Bab 2695. Patriark Akademi tersenyum dan berkata, ketika waktunya tepat, saya akan menunjukkan kekurangan. Dengan perhatian Linglong, dia pasti akan menyadarinya. Percayalah, dia akan mengejar kita. Ketika saatnya tiba, Lin San akan terjerat oleh Raja Awan yang tenang dan yang lainnya. Siapa yang bisa menyelamatkannya? Suzimo merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya saat dia melihat Sekte Master of Cholege yang tersenyum. Seperti yang dikatakan Patriark Akademi di awal, mereka semua adalah pion. Patriark Akademi adalah orang yang merencanakan seluruh permainan. Sebagai pion, bagaimana dia bisa bersaing dengan dalang? Dia adalah pion, begitu juga Raja Awan yang tenang, Raja Abadi Matahari Hijau, dan yang lainnya. Bahkan Raja Peri Linglong pun tidak luput. Menurut rencana Patriark Akademi, ketika permainan berakhir, Patriark Akademi tidak hanya akan mendapatkan King Lian penciptaan kelas 12, tetapi juga 2 klasik terlarang lengkap. Buku Giok 3 yang murni dan Kitab Suci Rahasia. Hanya 1 klasik terlarang sudah cukup untuk membuat kaisar yang kuat, dan bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar agung. Dengan 2 klasik terlarang yang lengkap, level apa yang akan dikembangkan oleh Patriark Akademi di masa depan? Apa yang benar-benar menakutkan Suzimo bukan hanya kekuatan Patriark Akademi, tetapi juga perencanaannya yang cermat. Dia bisa mengatur permainan catur dan melibatkan semua orang di dalamnya, memungkinkan mereka untuk dimanipulasi olehnya. Dia bahkan bisa menghitung semua variabel. Hari ini, bahkan jika Suzimo mati di layu, tidak ada yang tahu. Orang lain hanya akan berpikir bahwa dia telah mengkhianati Akademi Qian Kun dan bersembunyi. Patriark Akademi akan menjadi pemenang terbesar dalam kegelapan, dan tidak akan menarik perhatian siapapun. Sama seperti ketika dia mendapatkan buku Giok Sangqing. Tidak ada yang tahu bahwa buku Giok Sangqing ada di tangannya. Apakah ada hal lain yang tidak bisa kamu hitung? Suzimo bertanya dengan dingin. Tidak ada apa-apa. Patriark Akademi berkata dengan percaya diri, semuanya ada dalam perhitunganku, Patriark Akademi tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berhenti sejenak dan berkata, tepatnya, memang ada seseorang, tapi saya tidak bisa menghitungnya. Saya masih ragu. Araki Takeshi dari domain iblis, apa hubungannya denganmu? Patriark Akademi menatap Suzimo dan bertanya. Kekuatan pertempuran tubuh utama Wu Dao terlalu kuat. Selama pertemuan 9 surga, dia bahkan bisa menekan Raja Surgawi yang tiada taranya. Apalagi keberadaan tubuh asli Wu Dao adalah sebuah anomali. Patriark Akademi tidak dapat menyimpulkan jejaknya. Bahkan jika Master Sekte Akademi memeras otaknya, dia tidak akan bisa menebak bahwa tubuh sejati teratai hijau dan Dewa Bela Diri adalah orang yang sama. Satu-satunya alasan Yunzu dapat menemukan hubungan antara keduanya adalah karena, di neraka besar Avicii, kedua tubuh aslinya telah mengungkapkan sebuah cacat. Mendengar pertanyaan Patriark Akademi, Suzimo menghela napas lega. Sebelum ini, dia telah ditekan oleh pikiran yang kuat yang ditampilkan oleh Master of the Academy sampai mati lemas. Jadi, ada hal-hal yang tidak bisa kamu simpulkan. Suzimo mencibir. Tubuh asli Wu Dao adalah rahasia terbesarnya. Secara alami, dia tidak akan memberitahu Patriark Akademi.
Namun, Su Zimo memiliki kekhawatiran lain di hatinya. Tubuh asli Wu Dao telah jatuh ke dalam sumur kering di neraka besar Avici, dan tidak diketahui apakah dia mati atau hidup. Sampai sekarang, dia masih belum bisa merasakan tubuh asli Wu Dao. Di hadapan sarkasme Su Zimo, Patriark Akademi tidak marah. Dia tampak acuh tak acuh dan berkata, tidak apa-apa. Saya secara alami akan mendapatkan informasi tentang dia dari roh primordial Anda. Araki Takeshi dari domain iblis bukan apa-apa. Patriark Akademi berkata dengan bangga, kecuali dia, semua orang ada dalam perhitunganku. Setelah jeda singkat, Patriark Akademi melirik kekosongan di sebelahnya dan berkata dengan acuh tak acuh, setelah mendengarkan begitu lama, saatnya untuk muncul. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Ada orang lain di samping mereka berdua. Tepat ketika Su Zimo bingung, kekosongan tidak jauh dari mereka berdua tiba-tiba terbelah, dan sesosok keluar dari sana. Penatua Xuan. Su Zimo berseru ketika dia melihat orang ini. Penatua berjubah abu-abu ini adalah Penatua Xuan dari Akademi Qiankun. Menghitung semua misteri surga, prinsip-prinsip nasib, hati orang, dan sebab dan akibat. Penatua Xuan mengangguk tanpa ekspresi dan berkata, memang, kamu layak untuk kata-kata, menghitung segalanya. Kamu merayuku. Patriark Akademi tersenyum sedikit. Penatua Xuan tiba-tiba menghela nafas dan berkata, apakah ini berarti penampilanku juga masuk dalam perhitunganmu? Tentu saja. Patriark Akademi tersenyum dan berkata, kamu seharusnya sudah tahu sejak lama. Penatua Xuan mengangguk dan berkata, ketika Su Zimo pergi ke neraka besar Avici, Anda pernah membuat ramalan di depan saya. Itu adalah tanda bahaya besar. Saya khawatir tentang keselamatan anak itu, jadi saya pergi ke neraka besar Avici. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan seorang biksu tua yang menjaga makam di Gunung Great Tai Wei dan terluka parah. Biksu tua menjaga makam. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Biksu tua yang menjaga makam yang disebutkan Penatua Xuan seharusnya adalah penjaga makam yang dia kenal. Dia tidak menyangka bahwa Penatua Xuan telah mengikutinya ke neraka besar Avici, tetapi terluka parah oleh biksu tua di jalan. Penatua Xuan berkata, sekarang tampaknya Anda dengan sengaja membuat ramalan yang tidak menyenangkan, mengisyaratkan saya untuk pergi ke Gunung Besar Tai Wei. Kamu sudah tahu bahwa ada seorang ahli yang menakutkan di Gunung Tai Wei besar. Patriark Akademi tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka bahwa Anda akan dapat kembali hidup-hidup dari orang itu. Sebenarnya, ramalan tak menyenangkan yang saya buat adalah tentang Anda. Su Zimo mendengarkan dengan penuh perhatian di samping. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang ini. Terlebih lagi, dari kata-kata Patriark Akademi, dia sepertinya tahu asal biksu tua yang menjaga makam. Su Zimo awalnya mencurigai Penatua Xuan. Sekarang tampaknya Penatua Xuan benar-benar ingin melindunginya di Akademi Qiankun. Sayangnya, dia ditentang oleh Patriark Akademi, dan terluka parah olehnya. Penatua Xuan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, orang itu hanya melirikku, dan surga guaku hancur. Jika orang itu ingin membunuhku, aku tidak akan bisa melarikan diri. Penatua Xuan memandang Patriark Akademi dengan ekspresi rumit dan berkata, sebenarnya, ketika Su Zimo memadatkan langkah ke-10 tangga hati Dao dan Anda tampaknya menerimanya sebagai murid pribadi Anda, saya samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah. Patriark Akademi tersenyum dan berkata, itu sebabnya kamu berdebat denganku dan tidak ingin Su Zimo menjadi muridku segera. Betul sekali. Penatua Xuan berkata, kamu mundur selangkah dan membawanya sebagai murid dalam nama terlebih dahulu. Kamu dapat memilihnya ketika dia mencapai alam diri sejati. Aku tidak menyangka kamu masih merusak token giok teleportasi. Su Zimo diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka bahwa permainan antara Penatua Xuan dan Patriark Akademi sudah dimulai. Selain itu, penampilan Penatua Xuan saat ini juga sesuai dengan harapan Patriark Akademi. Permainan catur ini juga melibatkan Penatua Xuan. Skema Patriark Akademi mungkin bukan hanya tubuh asli King Lian, manual giok 3 yang murni dan kitab suci Su. Dia menginginkan lebih banyak hal. Sudah waktunya untuk berhenti. Penatua Xuan memandang Patriark Akademi dan menghela nafas lagi. Patriark Akademi tidak berekspresi, dan senyumnya berangsur-angsur menghilang. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghentikanku? Patriark Akademi bertanya dengan jijik di matanya. Bab 2696. Penatua Xuan bertanya dengan sungguh-sungguh, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apakah itu tidak cukup untukmu? Tentu saja tidak. Patriark Perguruan Tinggi berkata, aku akan membiarkan Akademi Qiankun menggantikan Istana Awan Ilahi dan menyatukan alam abadi Awan Ilahi dan bahkan benua 9 awan di masa depan. Penatua Xuan tetap tenang dan tidak tampak terkejut sama sekali. Saya khawatir Anda tidak akan berhenti bahkan jika Anda menyatukan benua 9 awan.
Anda akan menemukan kesempatan untuk menghancurkan tanah suci kebahagiaan dan area iblis sehingga alam surga akan berada di bawah kendali Anda. Penatua Xuan memandang Patriark Perguruan Tinggi dan menghela nafas. Betapa ambisius. Su Zimo terkejut. Meskipun Akademi Qiankun adalah kekuatan tingkat surga, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan tingkat surga lainnya di benua Sembilan Awan. Akan sangat sulit bagi Akademi Qiankun untuk menggantikan Istana Awan Ilahi, apalagi menyatukan alam surga. Apa yang salah? Master Sekte Akademi berkata, kekacauan itu kemungkinan besar akan turun pada generasi ini. Hanya dengan menyatukan alam surga kita bisa selamat dari kekacauan ini. Itu hanya alasan. Penatua Xuan menggelengkan kepalanya. Kamu hanya ingin memanfaatkan kekacauan untuk menjadi penguasa alam surga. Kekacauan itu. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Apakah kekacauan yang disebutkan oleh Patriark Perguruan Tinggi adalah yang pernah diceritakan oleh buku Immortal Yun Su kepadanya? Yang akan menyapu 3.000 dunia. Dan kekacauan ini mungkin akan melibatkan keberadaan mengerikan yang bisa menguasai lebih dari 10 era Raja Iblis. Penatua Xuan melanjutkan, bahkan menjadi penguasa alam surga mungkin tidak cukup untuk memuaskan ambisi Anda. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda bahkan mungkin ingin menjadi penguasa 10 dunia atau penguasa 100 dunia. Patriark Perguruan Tinggi tersenyum dan tidak membantah. Seolah-olah dia telah mengakuinya. Penatua Xuan menghela nafas. Tuan tahu tentang kemampuanmu. Dia mengatakan bahwa kamu memiliki rencana yang sempurna. Tetapi dia juga tahu bahwa ambisimu terlalu besar. Jangan sebut benda tua itu padaku. Patriark Perguruan Tinggi tiba-tiba menyela Penatua Xuan. Dia mengerutkan kening dan berteriak dengan tidak sabar. Su Zimo terkejut. Patriark Akademi selalu tenang dan penuh kebijaksanaan, seolah-olah dia bisa melihat segala sesuatu di dunia, maha tahu dan maha kuasa. Pada saat ini, Patriark Akademi telah kehilangan ketenangannya, dan sangat tidak menghormati dia dan Tuan Penatua Xuan. Penatua Xuan berkata, kamu seharusnya tidak seperti ini. Bukan hanya dia Tuan kami, dia juga ayahmu. Ayah. Patriark Akademi mencibir, apakah dia pantas mendapatkannya? Su Zimo bahkan lebih bingung. Patriark Akademi tampaknya memiliki dendam besar terhadap tuannya, ayahnya. Penatua Xuan berkata, ibumu berada di dunia penyihir pada waktu itu. Mengingat situasinya saat itu, sudah menjadi batasku untuk menyelamatkanmu. Guru tidak bisa berbuat apa-apa tentang kematian ibumu. Su Zimo terdiam. Dia baru saja menebak bahwa Patriark Akademi mungkin adalah anggota dari suku penyihir. Sekarang, sepertinya dia hanya setengah benar. Tepatnya, Patriark Akademi ini memiliki darah suku penyihir yang mengalir di nadinya. Kenapa kau membawaku kembali? Untuk mengawasiku sepanjang waktu. Nada suara Patriark Akademi itu dingin, dan dia berkata perlahan, orang tua itu tidak pernah memperlakukanku sebagai putranya sendiri. Dia selalu menganggapku sebagai anggota dari ras yang berbeda, dan selalu menjagaku. Apa yang kau bicarakan? Ekspresi Penatua Xuan rumit, dan dia berkata dengan suara rendah, Tuan tidak pernah menikah, dan Anda adalah anak tunggalnya. Mengapa dia menganggap Anda sebagai anggota dari ras yang berbeda? Jika dia menganggapmu sebagai anggota dari ras yang berbeda, mengapa dia mengajarimu, dan bahkan memberimu posisi Patriark Akademi pada akhirnya? Hehehe. Mendengar ini, ekspresi Patriark Akademi sedikit muram, dan dia tertawa rendah yang membuat bulu kuduk berdiri. Patriark Akademi berkata, dia memang memberikan posisi Patriark kepadaku, tapi dia khawatir. Itu sebabnya dia mengatur agar Anda mengawasi saya. Dia selalu percaya bahwa mereka yang tidak dari ras yang sama akan memiliki hati yang berbeda. Bahkan jika dia mati, dia ingin kamu mengawasiku. Penatua Xuan berkata tanpa ekspresi, sejak Akademi Qiankun didirikan, selalu ada warisan tetua ke-10 dalam kegelapan. Fungsi terbesar dari Penatua ke-10 adalah untuk menyembunyikan dirinya. Ketika Akademi dihancurkan, Penatua ke-10 dapat melarikan diri sendirian dan meneruskan Akademi. Mendengar ini, Su Zimo tiba-tiba menyadari. Jika dia menebak dengan benar, Penatua Xuan adalah Penatua ke-10 dari Akademi. Dan peran tetua ke-10 adalah untuk memastikan bahwa warisan Akademi tidak akan berakhir, dan bahwa nyala api tidak akan padam. Selain posisi Patriark Akademi, tidak ada yang tahu identitas tetua ke-10. Bahkan jika Akademi memberontak dan mengalami bencana besar, tetua ke-10 masih bisa bersembunyi dan merencanakan serangan balik. Meskipun identitas tetua ke-10 Akademi adalah rahasia, statusnya di Akademi tidak kalah dengan Patriark Akademi. Itulah sebabnya Penatua Xuan berbicara kepada Patriark Akademi dengan nada seperti itu di depan tangga hati Dao. Hehe. Patriark Akademi tersenyum dan berkata, sebelum Anda, Penatua ke-10 memang hanya bertanggung jawab atas warisan Akademi. Namun, benda tua itu menjadikanmu Penatua ke-10. Terlepas dari warisan Akademi,
tujuan terpenting adalah untuk mengawasiku dan mengawasiku. Penatua Xuan terdiam, seolah-olah dia sudah diam-diam setuju dengan apa yang dikatakan Patriark Akademi. Setelah beberapa saat, Penatua Xuan berkata, Guru memang mengingatkan saya, tetapi itu bukan karena Anda adalah ras asing. Guru hanya khawatir bahwa ambisimu terlalu besar dan akan membawa bencana ke Akademi. Denganku, Akademi Qiankun dapat mencapai ketinggian yang belum pernah dicapai sebelumnya. Patriark Akademi berkata perlahan, hanya aku yang bisa memimpin Akademi Qiankun menjadi satu-satunya penguasa alam surga. Penatua Xuan menghela nafas dan berkata, tetapi selama bertahun-tahun, Akademi Qiankun telah benar-benar berubah. Perkelahian terbuka dan rahasia antara murid-murid Akademi. Kamu selalu mengabaikan mereka dan bahkan secara diam-diam mempromosikan mereka, menyebabkan Akademi dibagi menjadi banyak faksi. Apa manfaat dari hal ini bagi Akademi? Kamu pernah menjelaskan bahwa pertarungan semacam ini akan membuat murid-murid Akademi tumbuh lebih cepat. Namun, kamu dan aku tahu bahwa ini bukan tujuanmu sama sekali. Kamu membiarkan para murid Akademi bertarung satu sama lain. Kamu hanya menggunakan metode membesarkan serangga beracun untuk membudidayakan para murid. Orang-orang seperti itu, bahkan jika mereka tumbuh dewasa, pikiran mereka akan benar-benar terdistorsi. Patriark Akademi tidak membantah ini. Patriark Akademi tersenyum dan berkata, apa yang Anda katakan hanyalah salah satu alasannya. Saya membiarkan orang-orang di bawah bertarung satu sama lain, sehingga posisi saya di Akademi tidak akan tergoyahkan. Ini adalah seni kekuatan. Ini adalah hati manusia. Hari ini, 9 tetua agung dari Akademi semuanya telah tunduk kepadaku. Apakah kamu pikir kamu dapat mengawasiku? Aku sudah memasukkanmu ke dalam permainan catur ini agar aku bisa melenyapkanmu. Awalnya, saya tidak berencana melakukannya sendiri karena kami bersaudara. Namun, karena Anda melarikan diri di Gunung Great Taiwei, hari ini saya secara pribadi akan mengirim Anda ke neraka. Ekspresi Penatua Xuan serius. Dia tahu dalam hatinya bahwa pasti akan ada akhir di antara mereka berdua hari ini. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Singkirkan kutukan pembunuhan darinya dan biarkan dia pergi. Penatua Xuan melirik Su Zimo yang tidak jauh dan berkata dengan suara yang dalam. Bab 2697. Patriark Perguruan Tinggi tersenyum dan berkata, daging dan darah King Liannya adalah hal terpenting dalam permainan saya. Bagaimana saya bisa melepaskannya? Patriark Perguruan Tinggi melirik Su Zimo dan berkata, sejauh yang saya tahu, bintang kuno ini disebut bintang layu. Su Zimo, ini adalah takdirmu. Tubuh King Lian penciptaan kelas 12 Anda ditakdirkan untuk layu di sini. Mati. Su Zimo menurunkan matanya ketika dia mendengar kata-kata Patriark Perguruan Tinggi. Semburat kegilaan melintas di matanya saat dia meraung. Dia merobek jimat di tangannya dan menyerang Patriark Perguruan Tinggi yang tidak jauh. Dia tidak pernah menyerah. Bahkan jika tidak ada harapan dan tidak ada kesempatan, dia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Su Zimo tidak tinggal diam ketika Patriark Perguruan Tinggi dan Penatua Xuan sedang berbicara. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan permusuhan dan niat membunuhnya terhadap Patriark Perguruan Tinggi. Dalam kesadarannya, Lotus Platform of Creation memuntahkan sinar lampu hijau. Pada saat yang sama, manual rahasia tabu pertama dari alam kultivasi spiritual, Sutra Kebijaksanaan Nirvana, juga beredar. Dalam kesadarannya, bayangan Buddha muncul. Mereka menyatukan telapak tangan dan meneriakkan Sansekerta suci untuk melawan kekuatan kutukan pembunuh guru. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, benang hijau pada roh primordial King Lian tidak berkurang. Tentu saja, saat dia menarik kembali permusuhan dan niat membunuhnya, benang hijau tidak bertambah. Seperti yang dikatakan oleh Patriark Perguruan Tinggi, Su Zimo tidak dapat menghapus kutukan pembunuh guru dengan kekuatannya sendiri. Namun, tubuh asli King Lian telah berubah menjadi kelas 12. Cahaya yang keluar dari Lotus Platform of Creation menjadi lebih murni dan lebih kuat. Dengan dukungan lampu hijau dan Sansekerta suci, roh primordial King Lian memiliki kesempatan untuk bernafas. Selama ada kesempatan, itu sudah cukup. Su Zimo siap bertarung sampai mati. Di alam mistik dari Jade Clear Jade Booklet, dia bahkan mendapatkan jimat yang bisa membunuh Immortal Kings dan menargetkan roh primordial, Tai King Purple Sunset Jimat. Dengan jiwa Su Zimo, bahkan jika dia bisa melepaskan jimat ini, jiwanya tidak akan bisa menahannya. Selanjutnya, begitu dia menyerang Patriark Akademi, kekuatan kutukan pembunuh guru akan sepenuhnya dilepaskan, dan itu akan cukup untuk membunuhnya. Nasibnya sudah diputuskan. Apa yang ingin dilakukan Su Zimo adalah membunuh Patriark Akademi sebelum dia meninggal. Patriark Akademi baru saja mengungkapkan bahwa Raja Surgawi Linglong mungkin terpikat ke sini olehnya. Su Zimo tidak ingin Raja Peri Linglong dalam bahaya, jadi dia harus menyerang Patriark Akademi sebelum Raja Peri Linglong tiba.
Ini adalah Suzimo yang membakar hidupnya untuk melancarkan serangan seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Zim! Penatua Suan berseru. Dia juga tahu bahwa Suzimo telah terpengaruh oleh kutukan pembunuh guru. Begitu dia menyerang Patriark Akademi, Suzimo pasti akan mati. Heh! Patriark Akademi terkekeh dan tidak peduli. Roh primordial Suzimo terjerat dan dihancurkan oleh kutukan pembunuh guru, tetapi itu tidak banyak mempengaruhinya. Apa yang dia inginkan adalah daging dan darah dari King Lian penciptaan kelas 12 Suzimo. Sangat disayangkan bahwa dia tidak dapat memperoleh informasi apapun tentang Araki Takeshi dari roh primordial Suzimo. Jimat matahari terbenam ungu Tai King hancur, dan cahaya ungu melintas sebelum menghilang. Saat berikutnya, cahaya ungu muncul di lautan kesadaran Patriark Akademi. Heh! Patriark Akademi terkekeh dan sepertinya tidak peduli. Patriark Akademi secara alami dapat melihat asal-usul jimat ini. Jimat ini menargetkan roh primordial. Tidak hanya bisa membunuh Raja Abadi, itu bahkan bisa melukai Kaisar. Dia tidak tahu mengapa Suzimo memiliki jimat matahari terbenam ungu Tai King ini di tangannya. Namun, ini adalah salah satu variabel. Dan perubahan semacam ini benar-benar sesuai dengan harapannya. Di lautan kesadaran Patriark Akademi, sebuah buku giok merah tiba-tiba muncul di atas roh primordialnya. Buku giok Tai King. Dalam buklet 3 giok murni, buklet giok Yuking melunakkan tubuh sementara buklet giok Tai King memupuk roh primordial. Pada saat ini, buku giok Tai King melayang di atas roh primordial dari Patriark Akademi dan terbuka dengan cepat. Setiap kata di buklet memancarkan cahaya ilahi yang mempesona yang bertarung melawan cahaya ungu yang turun. Pertempuran antara roh-roh primordial itu sunyi. Buklet giok Tai King bukan hanya kitab suci rahasia tetapi juga harta dharma pertahanan roh primordial. Dengan bantuan buku giok Tai King, Patriark Akademi memblokir kekuatan jimat matahari terbenam ungu Tai King dengan hampir sempurna. Hanya itu yang kamu punya. Patriark Akademi memandang Suzimo dan bertanya dengan senyum yang tidak tampak seperti senyuman. Melihat bahwa Patriark Akademi tidak terluka dan senyum di wajahnya tidak hilang, wajah Suzimo menjadi pucat dan semua pikirannya hancur. Bahkan jimat matahari terbenam ungu Tai King tidak dapat melukai Patriark Akademi. Ketika Suzimo merilis jimat matahari terbenam ungu Tai King, roh primordial King Lian sudah diambang kehancuran. Jika bukan karena lampu hijau yang dimuntahkan oleh penciptaan kelas 12 King Lian terus-menerus, dia pasti sudah pingsan sejak lama. Selanjutnya, kekuatan kutukan pembunuh guru telah benar-benar meletus dan meresap ke dalam roh primordial King Lian. Aura kehidupan Suzimo terus melemah. Jika itu adalah tubuh fisik biasa, dia akan mati saat dia melepaskan jimat matahari terbenam ungu Tai King. Suzimo mengandalkan kekuatan hidup yang kuat dari King Lian penciptaan kelas 12 untuk hampir tidak bertahan. Namun, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pada saat yang sama, Penatua Suan menyerang. Kakak senior, lihat siapa ini. Penatua Suan tiba-tiba mengeluarkan gulungan dari tas penyimpanannya dan merobeknya sampai hancur saat dia berteriak keras. Setelah gulungan itu terkoyak, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul. Rambut abu-abunya yang panjang disisir rapi dan matanya seterang bintang. Ada keagungan tanpa akhir di antara alisnya. Melihat orang tua ini, Patriark Akademi sedikit tercengang. Anak yang tidak berbakti, berbalik. Pria tua berambut abu-abu itu menatap Patriark Akademi yang tidak jauh dan berteriak. Patriark Akademi dengan cepat kembali ke akal sehatnya dan berkata perlahan, "Hal lama, apakah ini metode yang kamu tinggalkan untuk kakak senior untuk mengawasiku? Itu hanya lukisan hukum Tao yang kental. Bahkan jika kamu hidup kembali, aku masih bisa membunuhmu hari ini." 9 metode pelarian. Patriark Akademi berteriak pelan. Metode pelarian langit. Saat dua kata ini jatuh, kekuatan besar tiba-tiba muncul dari langit dan melonjak ke tubuh Patriark Akademi. Metode rahasia ini tampaknya mampu menyerap kekuatan dari langit. Metode pelarian bumi. Patriark Akademi berbicara lagi. Sebuah kecemerlangan menyilaukan meledak dari bawah kakinya dan menyelimuti dia di dalamnya. Auranya melonjak lagi dan naik dengan cepat. Metode pelarian manusia. Metode pelarian angin. Metode Cloud Escape. Metode pelarian naga. Metode pelarian harimau. Metode pelarian harimau. Metode pelarian hantu. Patriark Akademi merilis 9 metode rahasia berturut-turut. Aura di tubuhnya menjadi sangat rumit. Suzimo dapat dengan jelas merasakan bahwa kecepatan gerakan tubuh Akademi Patriark Akademi juga melonjak dengan metode Wind Escape. Dia bahkan lebih lincah seperti angin. Ketika metode Cloud Escape dirilis, tubuhnya seperti awan yang bisa berubah sesuka hati dan tidak menentu. Ketika metode pelarian naga dirilis, aura naga muncul dari tubuh kepala Akademi dan raungan naga yang keras keluar dari mulutnya. Setelah metode pelarian ilahi,
tubuh Patriark Akademi dari Akademi bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Metode pelarian hantu terakhir membuat Patriark Akademi dari Akademi menjadi lebih jahat. Tubuhnya bergerak dan lapisan bayangan hantu muncul. Bab 2698. Dengan bantuan 9 teknik pelarian, aura Patriark Perguruan Tinggi menjadi sangat rumit. 9 seni mistik tampaknya dapat meminjam kekuatan dari berbagai bentuk kehidupan dan ras untuk meningkatkan kekuatan pertempuran seseorang. Patriark Perguruan Tinggi menyerbu ke arah tetua berambut abu-abu di udara. Sebelum dia mendekat, tetua berambut abu-abu itu sudah diambang kehancuran, dan auranya benar-benar ditekan. Penatua Xuan melompat ke udara dan melepaskan surga gua yang sempurna. Dia berdiri di samping tetua berambut abu-abu, siap bertarung melawan Patriark Perguruan Tinggi. Melihat ini, Patriark Perguruan Tinggi tersenyum dan berkata, "Saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang saya mampu." Petik 2. Surga gua raksasa juga dilepaskan di belakang Patriark Perguruan Tinggi. Di surga guanya, tampaknya ada banyak sekali bintang, seolah-olah ada dunia fana yang melonjak, dan seolah-olah ada semua makhluk hidup di dunia. Gua surga ini berisi segalanya, dan tidak ada yang bisa ditoleransi. Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa surga gua Patriark Perguruan Tinggi juga memancarkan kekuatan yang menakutkan, seolah-olah itu bisa menekan segalanya. Surga guamu. Murid Penatua Xuan berkontraksi saat dia melihat surga gua yang sempurna di belakang Patriark Perguruan Tinggi, dan rasa dingin muncul dari lubuk hatinya. Apakah kamu merasakannya? Petik 2. Patriark Perguruan Tinggi terkekeh. Kamu telah menjadi kaisar semu. Penatua Xuan berseru. Gua surga Patriark Perguruan Tinggi berisi gumpalan kekuatan dunia. Meskipun itu hanya sedikit, perbedaannya seperti langit dan bumi, cukup untuk menyebabkan celah besar antara surga gua keduanya. Ekspresi Su Zimo suram, dan auranya semakin lemah. Dia menyadari ketika dia mendengar suara Penatua Xuan. Tidak heran tubuh utama Wu Dao telah merasakan gumpalan aura tingkat kaisar ketika Raja Abadi Changye meninggal. Su Zimo menghela nafas dalam hatinya. Kekuatan Colege Patriark telah jauh melebihi imajinasinya. Sejak awal permainan ini, segala sesuatu dan semua variabel berada dalam kendali Patriark Perguruan Tinggi. Bahkan keterlibatan Penatua Xuan berada dalam perhitungan Patriark Perguruan Tinggi. Patriark Akademi bahkan telah menghitung bahwa Patriark lama mungkin telah meninggalkan sesuatu untuk berurusan dengannya. Itulah mengapa dia tidak melakukan apapun pada Penatua Xuan selama bertahun-tahun. Sekarang, Patriark Akademi telah menjadi kaisar semu. Penatua Xuan juga terluka parah, dan belum sepenuhnya pulih. Bahkan jika dia memiliki kartu truf yang ditinggalkan oleh Patriark tua, dia tidak akan mampu melawan Patriark Akademi Kaisar Semu. Patriark Akademi telah merencanakan permainan catur ini selama bertahun-tahun, dan akhirnya itu adalah langkah terakhir. Pada saat itu, Patriark Akademi tidak hanya akan mendapatkan darah dan daging King Lian, tetapi dia juga akan mendapatkan 2 manual terlarang lengkap dan sutra jimat Yin Yang. Dia juga akan bisa menyingkirkan Penatua Xuan dan sepenuhnya mengendalikan Akademi Qiankun. Patriark Akademi terlalu ambisius. Hanya dia yang bisa menelan begitu banyak hal dalam satu tegukan. Di bawah pengaturan, deduksi, dan perhitungannya yang tepat, Patriark Akademi masih memiliki rencana cadangan, yang merupakan kekuatan level kuaso kaisar. Hanya satu gerakan ini sudah cukup untuk membunuh terlalu banyak variabel. Setiap orang adalah bidak caturnya. Bagaimana dia bisa memenangkan permainan catur ini? Ledakan. Groto surga Elder Xuan yang sempurna bertabrakan dengan groto surga milik Patriark Akademi, dan suara keras terdengar. Hampir seketika, retakan muncul di surga gua Penatua Xuan, dan itu akan runtuh kapan saja. Gua surganya pernah hancur di tempat oleh tatapan dari penjaga makam, dan dia terluka parah. Hingga kini, lukanya belum pulih. Sekarang, menghadapi surga gua yang berisi gumpalan energi dunia, Penatua Xuan tidak bisa menolak sama sekali. Ekspresinya berubah drastis, dan dia memuntahkan seteguk darah. Pria tua berambut abu-abu yang dia panggil bergerak dan berdiri di depan Patriark Akademi. Kamu tidak bisa memblokirnya. Patriark Akademi mendengus dingin. Open Gate, Rest Gate, Life Gate, Pine Gate, Stop Gate, View Gate, Death Gate, View Gate. 8. Buka. Mata Patriark Akademi berbinar, dan dia melepaskan teknik rahasia lainnya. Tiba-tiba, pintu besar muncul di surga guanya, memancarkan kekuatan yang menakutkan, menyebabkan kekuatan surga guanya meningkat. Ini adalah Kimen Dunjia dari Kitab Suci. Bahkan lelaki tua berambut abu-abu itu tidak bisa menahan 8 pintu besar yang muncul, dan dia dihancurkan oleh kekuatan mengerikan yang melonjak keluar, berubah menjadi ketiadaan. Dalam keadaan normal, jika Patriark Akademi hanya berada di surga gua yang disempurnakan, Patriark tua yang dipanggil oleh lukisan itu akan dapat menekannya.
Namun, Patriark Akademi telah merencanakan semuanya. Penatua Xuan menyadari bahwa Patriark Akademi telah berkembang ke titik di mana dia tidak bisa menandinginya. Saat ini, dia hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Sama seperti lelaki tua berambut abu-abu dan Patriark Akademi sedang bertarung, Penatua Xuan memanfaatkan kekuatan yang tersisa dari pertarungan mereka untuk tiba di samping Su Zimo dalam sekejap. Ayo pergi. Penatua Xuan berteriak dan meraih lengan Su Zimo. Dia merobek kekosongan dengan santai dan bersiap untuk melarikan diri ke terowongan spasial. Penatua Xuan tahu bahwa Su Zimo tidak akan hidup lama lagi. Namun, terlepas dari apakah Su Zimo memiliki kesempatan lain atau tidak, dia harus pergi bersama Su Zimo. Bahkan jika Su Zimo meninggal, dia tidak bisa menyerahkan King Lian penciptaan kelas 12 kepada Patriark Akademi. Patriark Akademi memandang dua orang yang melarikan diri dengan sedikit ejekan di matanya. Dia mengejar mereka tanpa tergesa-gesa. Sementara itu, di langit di atas kota kerajaan-kerajaan pertempuran. Pertempuran antara 6 Raja Surgawi, Lin Zan, dan Raja Surgawi Linglong masih berlangsung. Kedua belah pihak telah mengambil groto surga masing-masing, dan sulit untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Raja Surgawi Linglong tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Kekuatan Akademi Patriark tampaknya jauh lebih rendah dari yang dia bayangkan. Biasanya, Patriark Akademi tidak hanya menerima warisan Akademi, tetapi dia juga mengembangkan Kimen Dunjia dari kitab suci. Di Kimen Dunjia, tidak hanya ada metode deduksi, tetapi juga metode pertempuran yang sangat kuat. Dari awal hingga akhir, Patriark Akademi tidak menggunakannya. Sebaliknya, Patriark Akademi telah menghindar sejak awal pertempuran. Dia sepertinya menyembunyikan sesuatu. Raja Surgawi Linglong menatap Patriark Akademi tanpa berkedip. Di bawah tatapannya, Patriark Akademi tampaknya sedikit bersalah, dan tatapannya mengelak. Dia bukan Patriark Akademi. Raja Surgawi Linglong segera membuat keputusan. Patriark Akademi bijaksana, dan pikirannya kuat. Hati daunnya tak tergoyahkan, dan dia tidak akan menghindari tatapan siapapun. Jika orang di depannya bukan Patriark Akademi, lalu di mana Patriark Akademi yang sebenarnya? Oh tidak. Raja Surgawi Linglong terkejut. Biasanya, dia sudah menghapus jejak yang ditinggalkan Su Zimo, dan tidak ada yang akan mengetahuinya. Namun, lawannya adalah Patriark Akademi. Satu-satunya kemungkinan yang dapat dipikirkan oleh Raja Surgawi Linglong adalah bahwa Patriark Akademi yang sebenarnya telah pergi untuk memburu Su Zimo. Faktanya, spekulasi Raja Surgawi Linglong benar. Namun, spekulasinya, reaksinya, dan bahkan langkah selanjutnya semuanya berada dalam ekspektasi Patriark Akademi. Zimo dalam bahaya. Raja Surgawi Linglong mengirim pesan telepati ke Lin Zan. Kamu pergi dan selamatkan dia, aku akan menahan mereka. Lin Zan berkata, jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, jangan terjerat dengan mereka. Bawa Zimo kembali ke sini, dan aku akan melindunginya bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Raja Surgawi Linglong ragu-ragu sejenak, tetapi dia masih membuat keputusan. Sosoknya berkedip, dan dia langsung meninggalkan medan perang, melarikan diri jauh. Bab 2699. Melayu. Dia menyaksikan Penatua Xuan menyeret Su Zimo, yang hampir tidak bernapas, ke dalam terowongan spasial. Kekosongan sudah tertutup, tetapi Master Sekte Akademi tetap tenang. Dia hanya mengangkat telapak tangannya dan menamparkan ruang di depannya. Retakan. Sebuah kekuatan besar tiba-tiba turun dan menghancurkan terowongan spasial yang telah dilewati oleh Penatua Xuan dan Su Zimo. Keduanya jatuh dari kehampaan dan mendarat di Witteret Star lagi. Kamu terlalu naif untuk berpikir melarikan diri di depanku. Patriark Akademi berjalan mendekat. Dia tampak sangat tenang, dan bahkan ada sedikit ejekan di matanya. Penatua Xuan baru saja dilukai oleh Patriark Akademi. Sekarang dia diguncang seperti ini, dia membuka mulutnya lagi dan memuntahkan seteguk darah. Dia terlihat sangat putus asa. Belum lagi melarikan diri, dia bahkan tidak bisa berdiri diam sekarang. Hai. Mata Penatua Xuan meredup, dan dia menghela nafas dalam hatinya. Penatua Xuan memandang Su Zimo dan menunjukkan ekspresi kasihan. Dia sudah di tahun-tahun terakhirnya. Bahkan jika dia mati, dia akan hidup selama ratusan ribu tahun. Namun, Su Zimo terlalu muda. Akan sangat disayangkan jika dia mati sebelum waktunya. Su Zimo tidak melakukan kesalahan. Dia hanya memiliki garis keturunan King Lian, dan sayangnya ditargetkan oleh Patriark Akademi. Bahkan Penatua Xuan tidak dapat melarikan diri dari skema Patriark Akademi. Bagaimana Su Zimo bisa melawan Patriark Akademi? Aku ingin mengambilmu sebagai muridku, tapi sayang sekali kita tidak ditakdirkan dalam hidup ini. Penatua Xuan memiliki perasaan campur aduk pada saat ini, dan banyak pikiran melintas di benaknya. Akhirnya, dia tersenyum dan berkata, itu bagus juga.
Acheron, kamu dan aku bisa menemanimu dalam perjalananmu. Setidaknya kamu tidak akan kesepian. Penatua Xuan siap untuk mati. Namun, Su Zimo tidak menyerah. Karena kematiannya tidak dapat dihindari, dia harus mencoba yang terbaik untuk menyeret Patriark Akademi ke dalam jurang. Patriark Akademi mengulurkan tangannya dan meraih dahi Su Zimo. Dia berencana untuk menahan roh primordial Su Zimo terlebih dahulu, dan ketika Su Zimo masih hidup, dia akan mencoba mencari jiwanya untuk beberapa informasi yang berguna. Su Zimo tetap tanpa ekspresi saat dia diam-diam mengaktifkan teknik okularnya. Mata kanannya tiba-tiba meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan, bersinar ke arah Master Sekte Akademi. Jarak antara mereka berdua sangat dekat, dan sihir murid diluncurkan secara instan. Sulit bagi Patriark Akademi untuk menghindar. Tepatnya, Patriark Akademi tidak berniat menghindar. Ketika sihir mata mendarat di matanya, itu seperti batu yang dilemparkan ke laut, menghilang tanpa jejak. Tidak ada satu riak pun. Patriark Akademi berhenti. Dia juga telah mengembangkan teknik mata yang sangat kuat. Selain itu, ada kesenjangan besar antara basis kultivasi mereka. Karena itu, dia tidak takut dengan serangan teknik mata Su Zimo. Sihir murid tidak menyakitinya. Tetapi Patriark Akademi tidak menyangka bahwa matanya masih akan merasakan sakit yang membakar. Bagus sekali, kamu benar-benar membuatku merasa sedikit sakit. Patriark Akademi datang di depan Su Zimo, tersenyum dan berkata, aku akan mencungkil matamu dulu. Saat dia berbicara, Patriark Akademi mengulurkan dua jari dan menyodok mata Su Zimo. Namun, dua jari Patriark Akademi baru saja menyentuh mata Su Zimo, tetapi mereka tidak bisa menyodok, seolah-olah mereka telah menyentuh sesuatu yang sangat keras. Kemudian, ekspresi Patriark Akademi sangat berubah. Setetes tinta hitam pekat sepertinya merembes keluar dari mata kiri Su Zimo, dan dengan cepat menyebar dan menelannya. Telapak tangan Patriark Akademi dengan cepat ditelan oleh kegelapan. Dia bahkan tidak merasakan sedikit pun rasa sakit, dan tidak ada darah yang keluar. Namun, telapak tangannya sudah menghilang. Kegelapan yang suram dan dingin ini terus menyebar di sepanjang pergelangan tangannya, melahap lengannya. Patriark Akademi ingin mundur. Namun, kakinya tampaknya telah jatuh ke dalam rawa dan dia tidak bisa bergerak. Dia merasa bahwa dia jatuh ke dalam jurang maut dan tidak dapat melarikan diri tidak peduli bagaimana dia berjuang. Jejak kepanikan akhirnya melintas di mata Patriark Akademi. Itu adalah serangan balik Su Zimo. The Illumination Eye hanya untuk pemandangan di depannya. Kembali ketika Su Zimo memasuki makam kaisar untuk memetik Seven Cloud Immortal Ginseng, dia ditelan oleh kekuatan gelap yang aneh dan hampir mati. Untungnya, neter-neter Fluorescent Stone di mata kirinya terus-menerus menyerap kekuatan gelap dan dia berhasil bertahan. Pada akhirnya, dia menggunakan Seven Cloud Immortal Ginseng untuk menumbuhkan kembali dagingnya. Adapun kekuatan gelap yang menakutkan, itu juga disegel di batu neter-neter. Sampai titik kultivasi ini, meskipun dia telah memasuki negara Yi sejati dan tubuh sejati King Lian telah tumbuh hingga kelas 12, Su Zimo masih tidak dapat mengaktifkan kekuatan gelap di neter-neter Fluorescent Stone. Karena dia tidak bisa mengaktifkannya, dia hanya bisa meminjam kekuatan dari Akademi Patriark. Sekarang, ketika dia melihat kepanikan di mata Sekte Master, bibir Su Zimo melengkung menjadi senyum bahagia. Patriark Akademi telah menghitung misteri surga, takdir, hati manusia, dan karma. Namun, masih ada hal-hal yang tidak bisa dia hitung. Patriark Akademi dengan cepat menjadi tenang dan mendengus dingin. Dia mengaktifkan 8 gerbang besar di surga gua di belakangnya dan menabrak kegelapan di depan. Sinar cahaya meledak dari 8 gerbang, mencoba menghilangkan kegelapan. Namun, cahaya itu benar-benar dilahap oleh kegelapan. Bahkan 8 gerbang yang telah diringkas oleh Patriark Akademi tidak dapat menahan kekuatan gelap dan berada di ambang kehancuran. Alam Kaisar. Patriark Akademi mengertakkan gigi dan meludahkan dua kata. Hanya kekuatan dunia murni yang dilepaskan oleh Kerajaan Kaisar yang dapat menyebabkan dampak besar pada surga gua dan 8 gerbang. Ini bahkan bukan pada level kuasa Kaisar, tetapi kekuatan sebenarnya dari ranah Kaisar. Memang bukan salah Patriark Akademi karena tidak bisa menghitungnya. Belum lagi seorang immortal yang disempurnakan, bahkan tubuh seorang immortal king tidak akan mampu menyegel kekuatan seperti itu dari ranah kaisar. Jika tubuh Raja Abadi dibanjiri dengan kekuatan kerajaan kaisar seperti itu, dia akan segera mati. Patriark Akademi tidak akan pernah berpikir bahwa akan ada kekuatan mengerikan dari kerajaan kaisar yang tersegel di mata Su Zimo. Tentu saja, Patriark Akademi telah menggunakan kekuatan surga gua dan 8 gerbang untuk mendapatkan ruang bernapas dan dengan cepat membebaskan diri dari kegelapan. Bagaimanapun, kekuatan gelap ini tidak dapat melepaskan kekuatan sejatinya tanpa kendali seorang kaisar.
Meski begitu, Patriark Akademi masih membayar harga yang mahal. Salah satu telapak tangannya telah sepenuhnya ditelan oleh kegelapan dan menghilang. Kekuatan gelap ini masih tersisa di pergelangan tangannya dan tidak bisa segera disingkirkan. Secara alami, telapak tangannya tidak dapat dipulihkan. Hehehe. Penatua Suan di samping juga tertawa terbahak-bahak ketika melihat adegan ini. Baik Penatua Suan dan Su Zimo tahu bahwa mereka tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Namun, sebelum mereka meninggal, mereka merasa senang bisa melihat Patriark Akademi dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka akhirnya membalikkan keadaan. Patriark Akademi tersenyum dingin dan berkata, "Jangan sombong. Ketika kegelapan ini menghilang, kalian berdua masih akan mati." Kekuatan gelap yang disegel di neter-neter Fluorescent Stone terbatas. Setelah dipicu oleh Patriark Akademi dan dilepaskan terus-menerus, itu akan segera habis. Bab 2700. Tepat pada saat ini, sebuah retakan tiba-tiba muncul di kehampaan di belakang Ku Singsing, dan sebuah bayangan besar muncul dari sana. Itu seperti gunung yang tinggi. Ku Singsing sekecil kerikil di bawah bayangan ini. Bayangan ini tidak bernyawa dan memancarkan tekanan yang menyebabkan jantung seseorang berdebar. Patriark Akademi, Penatua Suan, dan Su Zimo mendongak tanpa sadar. Bayangan ini tergantung di lautan bintang. Jika dilihat dari jauh, bayangan ini tidak terlihat seperti gunung, tapi kuburan besar. Makam Kaisar. Ekspresi Penatua Suan berubah saat dia berseru. Su Zimo juga terkejut. Makam misterius yang pernah mengubur Kaisar abadi dan penuh kutukan ini telah muncul lagi. Pada saat yang sama, Su Zimo sangat menentukan dan membuat pilihan terakhirnya sesuai kemampuannya. Dia melayang ke langit dan bergegas ke arah makam Kaisar dengan ekspresi penuh tekad. Roh primordial King Lian dengan paksa mengaktifkan jimat cahaya ungu Tai King dan sudah diambang kehancuran. Dia menyerang Patriark Akademi lagi, dan kutukan pembunuh guru sepenuhnya diaktifkan. Roh primordial King Lian juga sepenuhnya ditembus oleh kekuatan kutukan. Dia tidak bisa lagi melarikan diri. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mencegah Patriark Akademi berhasil. Dia ingin membuat semua rencana Patriark Akademi menjadi sia-sia. Makam Kaisar dipenuhi dengan kutukan makam Kaisar yang kuat. Jika seorang mistik immortal masuk, masih ada kemungkinan untuk kembali hidup-hidup. Jika immortal sempurna masuk, dia pasti akan mati. Semakin tinggi alam kultivasi, semakin ganas kutukannya. Alasan mengapa makam Kaisar ini menakutkan adalah karena ada lebih dari satu Kaisar yang dimakamkan di dalamnya. Ada juga banyak Raja Abadi. Tidak ada Raja atau Kaisar Abadi yang bisa keluar dari makam Kaisar hidup-hidup. Su Zimo sekarang adalah immortal yang sempurna. Jika dia memasuki makam Kaisar, tidak ada kemungkinan dia selamat. Dan dia tidak bisa bertahan sejak awal. Bahkan jika dia memasuki makam Kaisar, dia hanya akan mati lagi. Yang paling penting, dia bisa melemparkan tubuh King Liannya ke makam Kaisar dan tidak membiarkan Patriark Akademi berhasil. Jantung Patriark Akademi berdetak kencang. Dia langsung melihat melalui pikiran Su Zimo. Mata Patriark Akademi dingin. Sosoknya melintas dan dia siap untuk menghentikan Su Zimo. Pada saat yang sama, Penatua Suan juga memahami niat Su Zimo. Tidak banyak yang bisa dia lakukan. Yang bisa dia lakukan hanyalah mempertaruhkan nyawanya dan mencoba yang terbaik untuk membantu Su Zimo mengulur waktu. Penatua Suan menarik napas dalam-dalam dan mengaktifkan indera ilahinya. Dia melepaskan teknik rahasia lain menuju Patriark Akademi. Mencari kematian. Patriark Akademi bahkan tidak memandang Su Zimo. Dia melambaikan lengan bajunya dengan santai dan menghancurkan keterampilan rahasia Elder Suan. Pada saat yang sama, lengan bajunya mencambuk tubuh Penatua Suan. Sebuah kekuatan besar melonjak ke tubuh Penatua Suan, dan suara tulang retak bisa terdengar. Penatua Suan langsung dikirim terbang puluhan meter, dan dia jatuh ke pasir. Tidak diketahui apakah dia sudah mati atau masih hidup. Dengan sedikit penundaan ini, Su Zimo sedikit lebih dekat ke makam Kaisar. Pada saat ini, pusaran besar tiba-tiba terbuka di bawah makam Kaisar. Itu memancarkan kekuatan melahap yang sangat kuat dan dengan paksa menyeret Su Zimo. Su Zimo menggigit ujung lidahnya dan mencoba yang terbaik untuk tetap terjaga. Dia melihat kembali ke Patriark Akademi. Ekspresinya lemah, tetapi dia masih tersenyum dan berkata, "Patriark, kamu salah perhitungan lagi." Di hadapan ejekan Su Zimo, Patriark Akademi tidak berekspresi. Dia terus bergegas menuju makam Kaisar tanpa niat sedikitpun untuk berhenti. Kemunculan makam Kaisar memang tidak ada dalam perhitunganku. Itu variabel. Patriark Akademi berkata dengan acuh tak acuh, namun, kamu tampaknya telah melupakan satu hal. Setengah dari darah suku penyihir mengalir di tubuhku. Aku tahu kutukan suku penyihir yang paling unggul. Kutukan di makam Kaisar tidak bisa mengancamku. Mendengar ini, hati Su Zimo tenggelam. Pada saat ini, dia hanya berjarak satu langkah dari makam Kaisar.
Di hadapan kekuatan besar yang melahap di pintu masuk makam kaisar, dia tidak bisa menahannya sama sekali dalam kondisinya saat ini. Dia hanya bisa membiarkan makam kaisar menelannya. Pada saat yang sama, kekosongan di sisi lain dari tanah yang layu terbelah dan sesosok bergegas keluar. Raja Abadi Linglong telah tiba. Begitu dia muncul, dia melihat Patriark Akademi mengejar Suzimo. Mereka bergegas menuju makam kaisar satu demi satu. Ini. Masih ada jarak antara Immortal King Linglong dan makam kaisar. Bahkan jika dia ingin menghentikan mereka, itu sudah terlambat. Suzimo melihat sekilas Raja Abadi Linglong dari sudut matanya. Sebelum memasuki makam kaisar, dia menarik napas dalam-dalam dan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengingatkannya dengan keras, "Senior, cepat pergi. Hati-hati." Sebelum Suzimo bisa menyelesaikan kata-katanya, dia ditelan oleh pintu masuk makam kaisar. Raja Surgawi Linglong cerdas dan pandai dalam deduksi. Ketika dia melihat adegan ini, dia dengan cepat menemukan banyak hal. Jelas bahwa orang yang ingin diingatkan Suzimo padanya untuk berhati-hati adalah Patriark Akademi. Dan hanya ada satu hal pada dirinya yang sangat menarik bagi Patriark Akademi. Itu adalah bagian lain dari Suchang, pelajaran ilahi Liu Ren. Dengan kata lain, dia mungkin datang ke sini karena Patriark Akademi sengaja membawanya ke sini. Raja Abadi Linglong merasakannya untuk sementara waktu. Jelas bahwa pertempuran besar baru saja terjadi di tanah yang layu. Dan ada aura Kaisar Rilem di sisa kekuatan. Mungkinkah? Raja Abadi Linglong terkejut. Di sisi lain, Patriark Akademi juga memperhatikan penampilan Immortal King Linglong. Tapi dia tidak ragu dan memutuskan untuk menangkap Suzimo dulu. Dibandingkan dengan Liu Ren Divine Lesson dari Immortal King Linglong, King Lian True Form kelas 12 Suzimo jelas lebih penting. Tidak hanya bentuk sejati King Lian kelas 12, tetapi juga harta yang berasal darinya dan kitab suci pesona Yin Yang. Tulisan suci ini saja lebih berharga daripada pelajaran ilahi Liu Ren. Adapun pelajaran ilahi Liu Ren, dia akan memiliki kesempatan lain di masa depan. Memikirkan hal ini, Patriark Akademi tidak berhenti. Dia terus bergegas menuju makam kaisar, siap untuk menangkap Suzimo. Tetapi saat dia tiba di pintu masuk makam kaisar, tekanan Divine Sense yang kuat tiba-tiba dipancarkan dari dalam. Itu menyelimutinya seperti langit, dan dia tidak bisa menahannya sama sekali. Patriark Akademi terkejut dan dengan cepat melepaskan semua Divine Sense-nya untuk melawannya. Bang! Namun, dia masih ditekan oleh tekanan Divine Sense yang menakutkan dan menghantam tanah yang layu dengan keras, menciptakan lubang besar. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Alam Kaisar. Ini adalah kekuatan Divine Sense dari Emperor Rilem. Patriark Akademi berjuang untuk berdiri dari tanah yang layu. Dia melihat makam kaisar di atas kepalanya, dan matanya berbinar. Bagaimana mungkin? Memang ada kaisar yang dimakamkan di makam kaisar, tetapi mengapa tekanan Divine Sense dari Kaisar Rilem turun? Terlebih lagi, tekanan Divine Sense itu jelas bukan dari kaisar suku penyihir. Mungkinkah ada kaisar lain yang bisa melawan kekuatan kutukan makam kaisar dan memasuki makam kaisar terlebih dahulu? Ekspresi Patriark Akademi itu jelek. Munculnya makam kaisar terlalu mendadak dan benar-benar di luar dugaannya. Akan baik-baik saja jika itu hanya makam kaisar. Tapi ada apa dengan Divine Sense yang menakutkan di makam kaisar? Hati Immortal King Linglong tenggelam ketika dia melihat ini. Suzimo pasti akan mati jika dia memasuki makam kaisar. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah bahwa Master of the Academy telah menghabiskan banyak upaya untuk menyiapkan permainan catur yang begitu mengejutkan, tetapi pada akhirnya, dia telah membuat kesalahan dan melewatkan sebuah variabel. Akibatnya, dia tidak mendapatkan Green Lotus of Creation kelas 12.